Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara masalah pruning atau tidak pruning ya, pemangkasan atau tidak pemangkasan. Ini cara pertama ya. Tanaman cabai dalam pot dipotong, ditinggalkan 6 daun ya. Nah, ini syaratnya pemotongan pemangkasan ditinggalkan 6 daun ya. Nah, 7 hari setelah dipangkas kita lihat keluar tunas baru ya. Jadi lebih kurang mungkin 7 itu 6 cabang baru. Nah, ini kita lihat ya setelah tumbuh dengan cara pruning ini pangkas itu sama lebih banyak. Cara kedua ini tanaman bibitan ya, umur kira-kira 20-25 hari nih. Nah, dipotong pucuknya ya. Pucuk itu potong, itu minimum daun tinggal tuh harus 6 ya, 6 minimumnya. Nah, ini kita lihat pucuk ini dipotong. Nanti kita lihat ya setelah berapa hari ya, ini 20 hari setelah dipangkas kita lihat banyak ya. Tunas-tunas yang di pohon yang pohon cabai yang dipangkas itu. Nah, ini cara ketiga kita lihat perbandingan ya. Nah, ini dipangkas cabangnya ada 6 daun yang tinggal ya. Nah, ini setelah 4 hari kita lihat muncul tunas baru itu ya. 7 hari ya setelah dipangkas ini kita lihat nih. Ini sebelah kanan yang tidak dipangkas, ini sebelah kiri yang dipangkas ya, yang dipotong pucuknya. Nah, kita lihat secara pertumbuhan mungkin yang tidak dipangkas lebih tinggi ya. Ini 6 minggu lebih kurang 1,5 bulan. Nah, tapi yang dipangkas itu kita lihat cabangnya banyak ya. Nah, ini peluang untuk bisa menghasilkan buah lebih banyak. Nah, ini harus diperhatikan oleh petani cabai. Nah, ini cara yang keempat ya. Ini kita lihat yang ini yang dipruning yang dipangkas. Nah, ini yang sebelah kiri yang tidak dipangkas. Nah, ini kita lihat di samping tunasnya banyak, ternyata yang dipangkas itu juga menghasilkan perakaran yang banyak ya. Oleh karena itu bisa menumpang produksi yang tinggi nantinya. Nah, di samping pemangkasan perlu juga dilakukan perempesan atau membuang daun-daun yang tidak perlu ya, atau bunga-bunga yang baru muncul tapi belum kita harapkan dia untuk menjadi buah. Nah, jadi kita potong pucuknya atau kemudian kita rumpas ya, dirumpas ya, perempesan, dibuang daun-daun yang tidak perlu ya. Nah, itu menjamin supaya tanamannya tumbuh dengan bagus. Nah, tidak ada daun yang bersifat parasit ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini 2 contoh tanaman ya. Yang sebelah kanan itu yang kita rumpas dan kita potong pucuknya. Nah, sebelah kiri tidak dipotong ya. Ini kita lihat bedanya. Nah, sebelah kanan itu cabangnya banyak. Ya, cabangnya banyak, dan cabang banyak itu akan menghasilkan nanti buah yang banyak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi kenapa kita harus memotong pucuk tanaman cabai itu adalah supaya menghasilkan cabang yang lebih banyak. Ya, kemudian setelah cabang lebih banyak kita buang daun-daun yang tidak perlu, kita buang, kita rompes ya. Nah, ini yang dilakukan ini untuk memperbanyak cabang. Tujuan akhirnya itu memperbanyak buah cabai. Jadi meningkatkan produksi cabai itu di samping menanam varietas yang tinggi produksi, melakukan pemupukan yang bagus, pengendalian hama dan penyakit, juga melakukan perompesan dan pemotong pucuk ya, sehingga tanaman cabainya banyak bercabang. Nah, dengan banyak cabangnya, banyak tunas itu akan menghasilkan buah yang lebih banyak ya. Nah, itu kita lihat beberapa cara ya. Ini kita lihat ini. Nah, kita yang tanaman sudah kita rompes tadi kita lihat ya. Nah, ada tunas-tunas yang tumbuh yang kita buang, tidak kita biarkan terus, kita biarkan dia bercabang 2 atau bercabang 3. Nanti ini akan menghasilkan cabang yang ini ya, kuat, kokoh, menghasilkan buah lebih banyak. Ini kita perhatikan sebelah kanan ya, cabangnya 2, 3 ya, 2 ini yang besar-besar yang kita yang kita potong ya pucuknya. Nah, ini daun-daun yang tidak perlu dibuang nih. Kalau tidak perlu dia menjadi parasit sebelah bawah itu kita buang ya. Nah, supaya pertumbuhannya maksimal dan juga memberikan hasil yang maksimal nanti ketika dia berbuah. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ya, bahwa tanaman cabai itu perlu dilakukan pemotongan pucuk dan perlu dilakukan perompesan untuk membuang daun-daun yang tidak perlu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kalau bagaimana tadi kan contohnya kita lihat di dalam pot ya sebagai bukti. Ini kita lihat di lapangan. Nah, ini perompesan ya, buang daun-daun yang di bawah tidak berguna kita buang. Nah, ini pucuk yang sudah dipotong, itu cabangnya lebih banyak ya. Nah, di daunnya di bawah dibuang, dirompes, kemudian
cabang di atas kita biarkan dia lebih banyak ya. Jadi di bawah itu jangan sampai banyak daun. Kalau banyak daun itu membuatkan kelenggap lembab, banyak penyakit, dan juga tidak ada gunanya karena dia tidak dikenai oleh cahaya matahari ya, dinaungi oleh daun atas ya. Oleh itu harus kita buang itu. Nah ini kita lihat ya. Nah ini kita lihat. Nah ini kita lihat lapangan ya. Sebelah kiri itu yang dipotong pucuknya. Yang sebelah kanan ini tidak potong pucuknya. Ini kita bandingkan ya. Bagaimana pertumbuhan tanaman yang dipotong pucuk dengan yang tidak potong pucuk. Ini kita lihat tanaman lebih besar, cabangnya lebih banyak, lebih rimbun, dan kemungkinan besar dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah ini kita lihat nih ya. Nah ketika panen yang di pruning itu karena cabangnya banyak, buahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan tanaman yang tidak di pruning atau tidak dipangkas. Ini kita lihat buahnya banyak ya. Nah ini kita lihat dia berbuah lebih banyak ya dibandingkan dengan yang tidak dipangkas, tidak dipotong pucuknya. Ya, yang tidak dipotong pucuk kita lihat buahnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang dipotong pucuk.